Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat kalian yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni kalian ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Buat kalian yang bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini keduanya buku aku, Jangan Pernah Lelah Ada Nikmati Setiap Sholawat, ini buku pertama. Dan di buku kedua ada Jangan Pernah Lelah Sholawat, Yakinlah Semua Akan Baik-Baik Aja. Kedua buku ini buku aku. Kalian bisa beli di Gramedia, atau kalian bisa juga beli ke admin, ini nomor adminnya, atau bisa ke Shopee, nanti klik aja linknya di deskripsi box. Dan buat teman-teman yang tinggal di luar negeri, kalian bisa beli e-booknya aja, klik linknya di deskripsi box. Buat kalian yang mau punya tasbih samaan kayak aku, ini tasbih Iqibla, cakep banget, awet, ini di charger ya teman-teman ya. Nih, aku lagi baca munjiat baru dapat 58 nih pagi ini. Ini bisa bikin semangat sholawatan nih, bisa bikin kalian istiqomah sholawatan nih, pakai tasbih. Belinya di mana? Di sini nih, mm.official1, ini Instagramnya. Kalian bisa langsung aja ke Instagramnya atau kalian juga bisa beli ke admin ya, itu ada nomor WhatsAppnya, dicatat ya. Kisah kali ini dari Mbak Jeje di Palembang. Mbak Jeje ini lagi stres banget karena punya utang 200 juta. Jadi ada utang motor, utang cicilan mobil, cicilan motor, dan juga utang sama rentenir. Totalnya 200 jutaan. Stres banget. Tapi nggak sengaja katanya ngelihat video aku di YouTube, mulailah ditonton dan pelan-pelan mulai menerapkan apa yang aku anjurkan yang ada di video-video itu, coba dilakuin. Benerin sholat, perbanyak baca sholawat, dan semuanya dikerjain ya sama Mbak Jeje. Akhirnya Mbak Jeje sadar bahwa apa yang selama ini dilakukan sama Mbak Jeje itu salah, yaitu ngelakuin riba. Mbak Jeje juga mulai sadar selama ini jauh dari Allah. Bingung banget, padahal suami sama ibunya tuh udah ngebantuin, tapi apalah daya, hanya membantu semampunya. Jadi ya tetap aja gitu loh, masih nggak kelar-kelar nih masalah utang. Dan sedih banget, udah coba ngomong ke saudara, curhat lah ke saudara kandungnya, entah di kakaknya atau adanya ya, kan dibilang saudara kandung. Cerita, curhat tentang, berkeluh kesah tentang keadaannya, tapi saudaranya ini boro-boro mau bantuin. Malah ngerendahin Mbak Jeje, malah menjudge Mbak Jeje gitu loh. Padahal kata Mbak Jeje, aku tuh juga nggak mau Mbak kelilit riba. Tapi gimana, keadaan yang membuatku jadi seperti ini. Jadi rasanya curhat ke saudara kandung tuh kayak percuma aja gitu loh. Tapi Mbak, udah nggak usah fokus ke saudara kandung ya, fokusnya ke diri sendiri aja. Barangkali saudara juga pengen bantu, cuma memang nggak bisa bantu gitu loh, nggak ada buat bantunya. Jadi bukan berarti dia nggak mau bantu. Mungkin kalau duitnya lebih dia akan bantu. Biasanya nih orang yang ngomel-ngomel itu sayang loh. Ya mau bantu nggak bisa, akhirnya jadi ngomel gitu ya. Berprasangka baik aja deh sama saudaranya, biar hatinya adem. Jadi nanti pertolongan banyak yang datang. Jadi nanti kalau hati kita adem ya, nggak dongkolan sama orang, itu nanti lancar loh rezekinya. Cobain aja. Teman kerja juga ada yang ngebantuin, tapi ternyata modus
Bener gak sih modus sebutannya? Jadi Mbak JJ ini minta tolong sama temennya, lo tolongin gue dong, gue nih butuh banget nih duit gitu loh, buat bayar cicilan, buat bayar ini. Ada nggak sih yang bisa minjemin? Ada, lo mau? Tapi dia berbunga loh, ya udah deh nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya sama temennya ini dipinjemin lah. Cuman dia ngambil keuntungan dari pinjaman itu teman-teman. Tega banget ya ngambil keuntungan dari kesusahan orang gitu loh. Dari yang ngutang sama rentenirnya itu 17 juta jadi 31 juta. Karena setiap bulan itu bunganya 1 juta. Nyekek banget, jangan makanya berurusan sama riba, jangan berurusan sama rentenir, nyekek. Iya, akhirnya mbaknya udah pasrah, cuman baca salawat munjiat dan baca salawat Jibril dengan jumlah yang udah nggak dihitung lagi deh, udah nggak mau mbak, katanya nambah utang, udah capek, udahlah terserah deh, mau diambil dah mobil deh gitu loh. Udah jatuh tempo nih mobilnya nih, mbaknya udah nunggak 2 bulan, ini waktunya japo yang kedua, bulan kedua. Sampailah waktunya tiba, orang leasing datang buat ngambil mobilnya. Mau gimana lagi, duit nggak di tangan buat bayar, ya udah silakan kalau mau diambil. Tapi keajaiban terjadi, tiba-tiba mobilnya mogok. Pas di starter sama orang leasing, mau diambil mau dibawa nggak bisa, mobilnya mogok. Selamat ya, selamat. Karena kalau sampai ke bawah juga kan malu sama orangnya, sama tetangga juga ya, sedih juga pastinya mobil diambil gitu kan. Dan mobilnya mogok jadi nggak jadi diambil. Akhirnya mbaknya ngecengin lagi baca sholawatnya, salawat Jibril dan munjiat yang jumlahnya udah nggak nentu teman-teman, udah nggak dihitung lagi, pokoknya baca terus harian. Alhamdulillah suami dapat rezeki walaupun cuman bisa untuk bayar 1 kali, 1 cicilan aja 1 bulan. Dan mbaknya minta doa sama teman-teman, doain ya semoga lancar rezekinya sampai lunas mobilnya, amin. Teman-teman, kalau kalian ngalamin hal yang sama, punya cicilan mobil, punya cicilan motor, udah terlanjur dan akhirnya sekarang baru sadar, oh ternyata itu riba, ternyata aku salah, yang bikin rezeki aku sorot itu riba. Oke, kalau udah terlanjur teman-teman, minta ampun sama Allah dan berjanji untuk tidak menambah hutang baru. Kalau misalnya kita nggak bisa untuk ngelepas mobil itu, atau kita nggak bisa ngelepas barang yang udah kita cicil, doa, ngobrol, curhat. Jadi curhatnya Mbak JJ ke Allah, ya Allah, mobil ini yang udah nganterin aku, nganterin ibuku, nganterin suamiku, anak-anakku kesana kesini, mobil ini berguna banget ya Allah. Ya Allah tolongin ya Allah, maafin hamba ya Allah, mobil ini riba, maafin hamba ya Allah, izinin hamba bisa lunasin, izinin kami bisa ngelunasin mobil ini ya Allah, hamba janji nggak akan nambah utang baru. Jadi setiap waktunya udah bayar, doa lagi. Ya Allah, mudahkan ya Allah buat bayar cicilan bulan depan. Mudahkan ya Allah buat bayar cicilan bulan depan. Begitu terus teman-teman. Mudah-mudahan Allah tolongin sampai lunas. Aku ngerasain kok di rumah aku tuh yang di Samarinda. Ya Allah, itu bayarnya bener-bener nyesek banget. Tiap bulan 6.500.000 cicilannya tuh. Setiap bulan ya Allah tolongin, mudahin, alhamdulillah mudah semuanya. Sampai akhirnya lunas rumahnya. Jadi teman-teman, semangat, jangan nambah utang baru, jangan nambah riba baru. Yang bikin kita hancur itu nambah riba. Kita punya riba tuh hancur, nggak ada kata kita jadi kaya gara-gara riba. Ingat kan testimoni yang sebelumnya yang dari Mbak, aku jadi lupa, baru aja baca kemarin ya, Mbak Dian di Medan. Itu baru aja testimoninya tuh beberapa hari yang lalu ya. Itu Mbak Dian hidupnya adem ayem, lancar rezekinya, suaminya selalu dapat proyek besar. Tapi ketika mulai pinjem duit riba, habis uangnya. Yang niatnya buat bikin rumah, buat bangun rumah, rumahnya habis, rumahnya nggak jadi dibangun, uangnya habis. Minjem ke bank 50 juta, uangnya habis. Akhirnya suaminya nggak dapat lagi job, boro-boro proyek besar, proyek kecil pun nggak ada. Akhirnya terlilit hutang karena berbulan-bulan nggak bayar cicilan. Yang tadinya tanah beli cash, akhirnya jadi cicilan itu tanah karena jadiin jaminan buat pinjam duit ke bank. Yang tadinya beli motor cash 22 juta kagak pakai kredit, cash 22 juta, ujung-ujungnya itu motor jadi kredit karena suratnya dimasukin ke leasing buat minjem duit 10 juta. Akhirnya harus bayar lagi,
harus nyicil, jadi cicilannya 18 bulan. Sama kayak beli motor kredit jadinya. Ya kan? Udah deh, riba mah bikin nyesek, bikin kita hancur. Iya, tapi kalau kita nggak minjam duit ke situ, kemana lagi? Kita punya Allah. Jangan mikir kemana lagi. Jangan cari pertolongan selain Allah kalau mau ditolong sama Allah. Ngomong gampang, iya aku ngomong gampang karena aku udah ngelakuin. Nggak mungkin aku ngomong seenaknya kalau nggak ngejalanin. Apa yang aku omongin ya berdasarkan pengalaman gitu loh. Ya teman-temannya, jadi apa-apa ke Allah aja. Kita punya Allah yang maha kaya. Semoga lancar rezekinya Mbak Jeje di Palembang dan lunas mobilnya, lunas utang rentennya Mbak Jeje. Kamu tambahin sholawatnya, tambahin lagi sholawatnya. Ya, tambahin biar lunas utang sama rentenir. Seperti yang dialami sama Mbak Dian kemarin di Medan itu loh. Yang utang rentenirnya akhirnya sama rentenirnya di stop bunganya. Dan disuruh bayar semampunya. Gitu loh. Ya Allah, 17 juta jadi 31 juta. Ya Allah, benar-benar nengkek banget ya, itu bunga itu udah melebihi hutang pokoknya ya. Tega banget ya Allah. Para rentenir ayo pada tobat apa? Ya. Oke teman-teman, makasih semuanya. Semoga rezeki kalian barokah, doa-doa kalian segera diijabah ya. Doain, kita sama-sama doain semoga Mbak Jeje lancar rezekinya, lunas utangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.